HUT ke-80 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jambi gelar pawai pembangunan. Dalam rangka HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Lapas Kelas 2B Morobungo berikan remisi tahanan. Harapan dan suara suku anak dalam di tengah perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam Jambi hari ini, edisi Senin 18 Agustus 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, menyemarakan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar pawai pembangunan tahun 2025 yang dibuka untuk umum. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar pawai pembangunan yang diselenggarakan Senin pagi dengan titik start dari kawasan ruang terbuka hijau Putri Pinang Masa. Meski di bawah rintik hujan, ratusan peserta dan masyarakat tetap antusias mengikuti dan menyaksikan jalannya pawai. Mulai dari para pelajar, organisasi perangkat daerah, hingga berbagai organisasi masyarakat dan komunitas turut ambil bagian memeriahkan momen kemerdekaan. Secara bergantian, para peserta menampilkan atraksi kreasi dan karya mereka di depan tribun kehormatan yang berada di depan rumah dinas Gubernur Jambi sebagai titik finish pawai. Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan, pawai pembangunan bukan sekedar seremonial, melainkan upaya untuk menggugah semangat kemerdekaan dalam diri masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan. Semangat ini sangat penting untuk mengakselerasi pembangunan menuju Jambi mantap, berdaya saing dan berkelanjutan. Kita menggelar pawai pembangunan dan karnaval ya. Ada mobil hias, ada para paguyuban luar biasa, dan ini juga bagian dari rangkaian HUT RI yang ke-80. Nah, tentunya pawai ini juga menandakan bahwa seluruh elemen ikut berpartisipasi dalam membangun daerah. Nah, kita apresiasi bahwa mereka juga ingin tampil untuk mereka sebagai masyarakat yang juga turut dalam membangun daerah. Kita juga bangga ya. Total sebanyak 82 tim peserta dan 38 mobil hias memeriahkan pawai pembangunan Provinsi Jambi tahun 2025. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang unjuk karya dan budaya dari berbagai unsur masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Batanghari dimeriahkan dengan pawai pembangunan. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar berharap pawai ini menjadi momentum membangkitkan semangat membangun dan nasionalisme di tengah masyarakat. Memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar pawai pembangunan pada Senin pagi. Meski diguyur hujan rintik, antusias peserta dan masyarakat tetap tinggi mengikuti rangkaian acara. Ratusan peserta yang terdiri dari siswa-siswi sekolah, instansi pemerintah, organisasi wanita, hingga kelompok seni dan budaya menampilkan kreasi terbaik mereka dengan kostum warna-warni dan atraksi yang menghibur. Penampilan mereka diarak mulai dari alun-alun Batanghari hingga finish di kawasan wisata Ayam Liuk. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar menyatakan, pawai pembangunan ini tidak hanya untuk memeriahkan hari kemerdekaan, tetapi juga untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan. Dengan kebersamaan dan semangat nasionalisme, ia yakin pembangunan di Batanghari akan terus maju dan berkelanjutan.
Serta kita yang kita pesankan kepada masyarakat kita, tentunya dengan anak-anak muda, ya, para pelajar kita mulai dari TK, SD, SMP, para perguruan tinggi, dan organisasi pasar daerah kita bisa hadir, tokoh budaya kita juga hadir di Kabupaten Batanghari. Mudah-mudahan ini dalam rangka kita memberikan edukasi, memberikan jiwa semangat kita bersama ini dan sekaligus mengenang jasa-jasa pahlawan pendahulu kita. Selama pelaksanaan kegiatan, pihak kepolisian Resort Batanghari melakukan pengamanan secara ketat. Petugas memberlakukan rekayasa arus lalu lintas di sejumlah titik ruas jalan di Muara Pulian yang dilalui para peserta pawai pembangunan. Kami dari Polres Batanghari hari ini melaksanakan kegiatan pengamanan pawai pembangunan dan kapal budaya dalam rangka HUT RI ke-80 di Kabupaten Batanghari. Untuk personil yang kami libatkan dari Polres ada 92 personil. Dan pengalihan arus yang kita berlakukan ada di Simpang AMD, di Simpang Kejaksaan, dan Simpang BBC. Tercatat sebanyak 247 kelompok yang terdiri dari sekolah, OPD, organisasi wanita, dan komunitas budaya turut ambil bagian dalam barisan pawai pembangunan tahun ini. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar malam resepsi kenegaraan yang hikmat dan penuh sukacita. Kegiatan ini sebagai penutup yang penuh makna dari rangkaian hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Malam resepsi kenegaraan menjadi momen spesial untuk merayakan semangat kemerdekaan dan mengapresiasi semua pihak yang telah berperan dalam suksesnya peringatan HUT ke-80 RI. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, resepsi ini adalah bentuk rasa syukur sekaligus penghargaan bagi masyarakat yang terlibat aktif dalam memeriahkan kemerdekaan. Gubernur mengajak seluruh warga Jambi untuk tak hanya memperingati, namun juga mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata, kontribusi positif, dan semangat membangun di segala bidang. Wujud syukur atas kemerdekaan yang diperoleh dengan darah dan pengorbanan para pahlawan harus terus dijaga dengan menjadi bagian dari pembangunan bangsa. Dalam momentum ini, Gubernur Al-Haris juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi khusus kepada seluruh panitia HUT ke-80 RI yang telah menyusun dan melaksanakan rangkaian acara dengan tertib dan sukses. Tak lupa apresiasi juga diberikan kepada seluruh anggota Paskibraka Provinsi Jambi tahun 2025 yang telah menunaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera dengan penuh disiplin dan semangat nasionalisme. Malam resepsi kenegaraan 80 tahun Indonesia Merdeka. Tentu sejarah panjang bangsa kita ini luar biasa dengan segala dinamika perjuangannya. Mungkin hari ini kita tidak melihat lagi mungkin bagaimana dulu para kakek kita, moyang kita yang berjuang dahulu kala luar biasa. Sehingga Indonesia ini merdeka. Kita hanya hari ini melihat bagaimana persaingan global antar negara. Diharapkan semangat 17 Agustus bukan hanya bergema di bulan kemerdekaan, tetapi terus hidup di setiap langkah menuju Jambi mantap, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam suasana hikmat dan penuh makna, pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara penurunan duplikat bendera merah putih yang digelar di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Minggu sore menjadi penutup serangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI tingkat provinsi. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomwan Siregar bertindak sebagai inspektur upacara memimpin jalannya prosesi dengan hikmat. Sebanyak 70 orang anggota Paskibraka terpilih menunaikan tugas negara dengan tegap dan disiplin dalam prosesi penurunan sangsaka merah putih. Yang membedakan tahun ini adalah semangat para Paskibraka yang tetap tegar dan berkomitmen, meski lapangan tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur sebelum upacara. Mereka tidak ragu melangkah di atas tanah yang berlumpur demi menjalankan tugas dengan sempurna.
Gubernur Jambi El Haris memberikan apresiasi khusus kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menunjukkan dedikasi tinggi untuk menjunjung tinggi merah putih. Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Jambi untuk terus memelihara semangat nasionalisme dan patriotisme dalam mengisi kemerdekaan dengan karya dan tindakan positif. Saat tadi juga penaikan bendera, penurunan, saya melihat bahwa alhamdulillah kompak luar biasa, kemudian juga tidak ada kesalahan, dan mereka juga senyum, ya, semangat, alhamdulillah. Meskipun tadi di akhir penurunan kita lihat bahwa cuaca hujan, air juga tergenang di lapangan, sehingga memang mengotori baju. Tapi itu luar biasa, ya, saya bangga. Senada dengan Gubernur, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar menegaskan, peringatan Hari Kemerdekaan harus terus dirayakan sebagai pengingat bangsa akan perjuangan panjang para pahlawan. Karena semangat cinta tanah air adalah modal utama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di era kemerdekaan. Kita memaknainya sebagai bentuk menghargai jasa-jasa pahlawan dan bagaimana perjuangan para founding fathers kita untuk merebut kemerdekaan itu dari tangan penjajah. Dan bagian kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik untuk kemajuan Indonesia. Mengusung tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Peringati HUT ke-80 Republik Indonesia, Pemkab Moro Jambi menggelar upacara yang berlangsung dengan khidmat. Untuk pertama kalinya Bupati Bambang Bayu Suseno pimpin langsung upacara pengibaran bendera merah putih. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di lapangan kantor Bupati Moro Jambi, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kecamatan Sekernan pada Minggu 17 Agustus 2025. Bupati Moro Jambi, Bambang Bayu Suseno, untuk pertama kalinya bertindak sebagai inspektur upacara, yang turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, aparatur sipil negara, TNI Polri, hingga para pelajar. Upacara berlangsung dengan khidmat, dengan momen sakral pengibaran bendera merah putih oleh pasukan Paskibraka yang telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Bupati Bambang Bayu Suseno menegaskan, peringatan kemerdekaan harus diisi dengan semangat membangun, bekerja sama dan mempererat kekompakan semua elemen dalam mewujudkan Moro Jambi yang maju dan berdaya saing. Terima kasih kepada seluruh Forkopimda, seluruh masyarakat yang sudah bersama-sama merayakan hari ulang tahun ini, dan mudah-mudahan kemerdekaan ini kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, tangis haru mewarnai akhir tugas 38 anggota Paskibraka Kabupaten Moro Jambi. Usai pengibaran bendera, para anggota Paskibraka terlihat berpelukan dan menitikan air mata sebagai ekspresi bangga telah menuntaskan tugas kenegaraan dengan baik. Semangat dan dedikasi mereka juga menjadi simbol bahwa jiwa nasionalisme dan cinta tanah air terus hidup di kalangan generasi muda. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan warga binaan di Lapas Kelas 2B Morabuliang terima remisi umum bebas HUT ke-80 Republik Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi Hari Ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini.
Saudara, dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025, sebanyak 10 orang warga binaan di Lapas Kelas 2B Muara Bulyan menerima remisi umum bebas. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis di alun-alun Batanghari dalam upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Lapas Kelas 2B Muara Bulyan menyerahkan surat keputusan remisi bagi 273 orang warga binaan dalam momentum peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi ini dilakukan di alun-alun Batanghari dan disampaikan langsung oleh Bupati Batanghari di tengah rangkaian upacara peringatan kemerdekaan. Dari total penerima, sebanyak 10 orang warga binaan mendapatkan remisi umum bebas atau langsung bebas pada hari itu juga. Sementara sisanya mendapatkan pengurangan masa hukuman bervariasi, mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Kepala Lapas Kelas 2B Muara Bulyan, M. Ilham Santoso Sahdani mengatakan, jumlah penerima remisi tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 203 orang. Untuk remisi umum di Lapas Kelas 2B Muara Bulyan, yang usulannya itu RU1 sebanyak 258 orang dan RU2 10 orang, total usulan 268 orang. Dan sudah disetujui RU1 sebanyak 263 orang, RU2 10 orang langsung bebas di lapangan, total 273 orang. Kalapas juga berharap remisi ini menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus berperilaku baik dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Dengan remisi ini diharapkan para warga binaan dapat memulai hidup baru yang lebih baik. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 2B Muara Bungo menerima remisi umum dan remisi dasawarsa. 5 orang diantaranya langsung dinyatakan bebas. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen spesial bagi warga binaan di Lapas Kelas 2B Muara Bungo. Tahun ini, Kementerian Hukum memberikan remisi umum dan remisi dasawarsa, yakni pengurangan masa hukuman yang diberikan setiap 10 tahun sekali. Kepala Lapas Kelas 2B Muara Bungo, Muhammad Kameli menyebut, tahun ini merupakan dasawarsa dan lebih dari 300 warga binaan menerima remisi khusus tersebut. Remisi dasawarsa dianggap istimewa karena diberikan setiap 1 dekade sekali dan membutuhkan penilaian perilaku yang ketat selama menjalani masa pembinaan. Salah seorang warga binaan pemasyarakatan, M. Yonif, bersyukur telah mendapatkan remisi di momen HUT ke-80 RI. Baginya, ini menjadi kado terindah untuk memperbaiki hidup setelah keluar dari lapas. Jadi memang hari ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana hari ini narapidana mendapatkan remisi umum. Kemudian ada juga satu lagi remisi dasawarsa yang diberikan setiap 10 tahun sekali pada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tepatnya jatuh pada tahun 2025. Bebas hari ini ada 5 orang yang tadi sudah diserahkan langsung surat bebasnya oleh Pak Bupati. Berdasarkan data dari total 591 warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2B Muara Bungo, 329 orang menerima remisi umum dan 393 orang mendapatkan remisi dasawarsa. Sebagian diantaranya menerima kedua remisi sekaligus, yaitu remisi umum dan remisi dasawarsa. Adapun warga binaan yang langsung bebas berjumlah 5 orang, dengan rincian 4 orang melalui remisi umum dan 1 orang melalui remisi dasawarsa. Kemudahan ini diharapkan dapat memotivasi warga binaan lainnya untuk terus berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Kerinci Monadi menyerahkan remisi kepada ratusan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia. Penyerahan remisi digelar di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sungai Penuh dengan suasana hikmat dan penuh haru.
Bupati Kerinci Monadi didampingi Wakil Bupati Morrison secara simbolis menyerahkan SK remisi kepada perwakilan narapidana dalam upacara peringatan HUT ke-80 RI di Rutan Kelas 2B Sungai Penuh. Sebanyak 220 orang warga binaan mendapatkan pengurangan masa tahanan yang mayoritas merupakan terpidana kasus narkotika. Bupati Monadi menyampaikan bahwa remisi adalah hak seluruh warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman. Remisi juga dipandang sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar para warga binaan dapat terus berbenah diri dan siap kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat. Hari ini kami pemerintah kabupaten dan pemerintah kota Sungai Penuh, saya sama Pak Wali Kota dan Wakil Bupati dan Forum Politik Pindah hadir di lembaga pemasyarakatan Sungai Penuh ini dalam rangka memberikan remisi dan menyerahkan remisi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Artinya dengan memberikan remisi ini mudah-mudahan memberikan motivasi terhadap warga binaan. Harapan kita nanti setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga menyatakan komitmen untuk terus memberikan pembinaan dan pendampingan bagi para warga binaan melalui program rehabilitasi dan kegiatan pemberdayaan. Upaya ini diharapkan mampu menjadi bekal para narapidana untuk membangun masa depan yang lebih baik pasca kebebasan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. 220 warga binaan Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh menerima remisi tahanan dalam rangka Hari Kemerdekaan. Dari jumlah tersebut sebanyak 90 warga binaan mendapatkan remisi umum dan 130 warga binaan mendapatkan remisi dasawarsa. Sebanyak 220 warga binaan Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh menerima remisi tahanan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Kemenkumham. Kepala Rumah Tahanan Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh, Sahat Parsaulian mengatakan, dari jumlah 220 warga binaan yang menerima remisi tahanan, 90 warga binaan mendapatkan remisi umum dan 130 warga binaan mendapatkan remisi dasawarsa. Warga binaan yang mendapatkan remisi berasal dari kasus penyalahgunaan narkotika. Remisi tahun ini di Rutan Sungai Penuh, untuk remisi umum kita mengusulkan 90 orang dan puji Tuhan, alhamdulillah semuanya turun untuk remisi umumnya. Kemudian karena ini masuk tahun dasawarsa, kita juga mengajukan remisi dasawarsa dan yang mendapatkan 130 orang. Jadi total penerima remisi untuk hari ini total 220 orang. Hingga saat ini jumlah warga binaan Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh sebanyak 228 orang. Dan tiap perayaan HUT RI, para warga binaan akan menerima remisi tahanan. Remisi ini merupakan program dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan warga Desa Pematang Gajah turut meriahkan beragam lomba pada Hari Kemerdekaan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi Hari Ini sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini. Saudara, saat kemerdekaan dirayakan dengan meriah, suku anak dalam di Merain masih berjuang untuk bertahan hidup di tengah perkebunan sawit. Hutan yang dulunya sumber penghidupan kini hanya tinggal kenangan. Di tengah ramai nyanyian kemerdekaan, suku anak dalam ini hidup dalam senyap di antara hampanya pohon sawit.
Mereka yang dulunya hidup bebas di dalam hutan, kini hanya bisa mengandalkan brondolan sawit untuk menyambung hidup. Tradisi melangun atau berpindah-pindah sudah tidak bisa lagi dilakukan. Hutan tempat mereka hidup secara tradisional telah berubah wajah. Tidak ada lagi ruang untuk berburu, meramu, dan mengajarkan anak-anak hidup dengan alam. Salah seorang warga suku Anak Dalam, Nering, mengatakan, saat ini belasan warga termasuk anak-anak hidup di antara perkebunan tanpa rumah layak dan tanpa pekerjaan tetap. Mereka bergantung pada brondolan sawit yang dikumpulkan dari sekitar perkebunan. Dengan harga Rp3.000 per kilogram, mereka bisa mengumpulkan sekitar 60 kilogram setiap hari untuk dijual ke perusahaan. Kalau di hutan nyola sudah habis, memang aku tuh sudah rindulah. Karena pencarian kita di dalam hutan kalau sudah habis semua. Nah itu, sebab rimaunya kalau sudah habis. Nah, ini kita mencari kehidupan, selain dari kita mencari brondol, itu tidak dapat makan. Nering menyadari, hutan tidak akan lagi kembali seperti dulu. Namun ia berharap, ke depan, suku Anak Dalam dapat memiliki pekerjaan yang layak dan tempat tinggal yang lebih manusiawi. Di tengah euforia kemerdekaan, mereka masih bertanya, apa makna merdeka bagi orang yang telah kehilangan tanah dan hutannya? M. Sober, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berbagai cara dilakukan masyarakat untuk merayakan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya melalui perlombaan rakyat yang menghibur dan mengundang tawa seperti lomba nyunggi tampah dan panjat pinang. Beginilah kemeriahan pesta rakyat memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Gelak tawa pecah di tengah masyarakat yang menyaksikan berbagai lomba unik dan menghibur. Salah satunya lomba nyunggi tampah yang dikhususkan untuk kaum ibu atau emak-emak. Dengan tampah berisi di atas kepala dan balon yang dijepit di kedua tangan. Para peserta harus menjaga keseimbangan sambil berjalan. Tiupan angin dan langkah yang goyah kerap membuat tampah terjatuh. Suasana pun menjadi riuh dengan tawa peserta dan penonton yang terhibur. Meski berat, para emak-emak mengaku senang. Kegiatan ini dinilai menjadi momen refreshing setelah aktivitas sehari-hari di dapur. Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan setiap tahun untuk mempererat silaturahmi antar warga. Jadi banyak jatuh tadi tuh. Iya, gara-gara lagi. Tapi tadi juara satu. Tak kalah menghibur, lomba panjat pinang juga menjadi tontonan yang dinanti masyarakat. Bukan sekedar menunggu hadiah di puncak tiang, namun ekspresi peserta yang berlumur oli dan berjuang memikul temannya sukses mengocok perut penonton. Perjuangan itu menjadi simbol bahwa kemerdekaan bukan diraih dengan mudah, namun butuh semangat dan kebersamaan. Susah kayak gini lah para pahlawan gitu yang memperjuangkan kemerdekaan kita. Seru hari ini. Ya kedepannya mungkin kita bisa lebih meriah lagi buat acara kayak gini supaya warga kompak terus semua memperingati bahwa sejarah Indonesia kemerdekaan perjuangan seperti ini. Puncak acara diisi dengan pembagian hadiah yang membuat antusiasme semakin tinggi. Peserta lomba maupun penonton mengaku pesta rakyat seperti ini selalu ditunggu setiap tahunnya saat HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, warga RT 11 menggelar berbagai lomba untuk mempererat kebersamaan. Dalam suasana penuh kegembiraan, warga RT 11 Kelurahan Pasir Putih, Rimbo Tengah turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai perlombaan diikuti dengan antusias oleh anak-anak, remaja hingga orang tua. Kegiatan ini tak hanya untuk hiburan,
namun juga untuk menumbuhkan rasa kekompakan, kerjasama, dan kekuatan kekeluargaan antar warga. Ketua RT 11 Rahmat Hidayat menyebut perlombaan ini adalah refleksi nilai kemerdekaan yang dibutuhkan hingga tingkat lingkungan. Diharapkan kegiatan serupa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Kegiatannya alhamdulillah bermacam-macam. Kegiatan tari tambang, tenis meja itu sudah duluan kan. Yang anak-anak tari tambang anak-anak lomba balap karung, kelereng dalam botol, kelereng dalam sendok. Kemeriahan terlihat dari tawa dan semangat para peserta dalam mengikuti beragam cabang lomba. Di antaranya lomba tenis meja, domino, lari karung, tarik tambang, lomba tiup balon, kelereng dalam sendok, hingga lomba memakai lipstik dengan mata tertutup. Setiap pemenang mendapatkan hadiah menarik sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat. Pukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Semangat hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa di tengah masyarakat. Ratusan warga antusias mengikuti berbagai perlombaan sebagai wujud kecintaan dan sukacita dalam merayakan kemerdekaan. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Di Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi, ratusan warga turut berpartisipasi dalam lomba rakyat yang digelar dengan meriah. Tak hanya anak-anak, para orang tua pun ikut ambil bagian dalam lomba seperti tarik tambang, balap karung, lomba makan kerupuk, hingga panjat pinang dengan hadiah perabotan rumah tangga. Antusiasme warga terlihat dari sorak-sorai penonton hingga kebersamaan yang terbangun melalui permainan tradisional ini. Semangat kemerdekaan juga terasa di Kelurahan Pijoan dengan gelaran lomba drum band yang menampilkan kearifan budaya Nusantara melalui busana daerah dari berbagai provinsi. Di sini kita melakukan 17 Agustus ini berbagai banyak lomba seperti lomba anak-anak, lomba ibu-ibu, lomba bapak-bapak, termasuk panjat pinang untuk memeriahkan 17 Agustus ini. Perlombaan-perlombaan yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tak hanya menjadi hiburan bagi warga, namun juga menumbuhkan semangat nasionalisme, kekompakan, dan cinta tanah air. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, semangat hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan masyarakat melalui berbagai perlombaan. Lomba ini tak hanya menghibur, namun juga menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, dan kekompakan. Berbagai kemeriahan mewarnai puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Kota Jambi. Mulai dari pawai kostum Nusantara, turnamen olahraga, hingga lomba tradisional yang sudah menjadi ciri khas setiap tahun. Seperti yang terlihat di Komplek Perumahan Javana City Like Park 2, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo. Warga tampak antusias mengikuti berbagai lomba yang digelar, mulai dari lomba makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, balap karung, dan permainan tradisional lainnya. Lomba yang digelar tak hanya menjadi ajang hiburan, namun juga mengajarkan nilai kebersamaan dan nasionalisme. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk karakter juang dan jiwa patriotisme sejak dini. Ketua Panitia Pelaksana Sapri mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk terus mengingat jasa para pahlawan serta mempererat silaturahmi antar warga. Peserta yang berhasil memenangkan lomba mendapatkan berbagai hadiah menarik dari panitia sebagai bentuk apresiasi. Kegiatan ini diharapkan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya sebagai simbol persatuan Indonesia sesuai nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Khalifa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tingkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah 3T. Pemkab Sorolangun luncurkan program Dokter Maju. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Sorolangun meluncurkan program Dokter Maju untuk tahap pertama di 4 kecamatan terjauh dan terekstrim.
Program Dokter Maju menjadi salah satu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun yang dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Prosesi peluncuran program Dokter Maju diawali dengan pemasangan kartu identitas atau ID card oleh unsur Forkopimda, Bupati Sarolangun, Wakil Bupati, Kapolres, dan Kejari serta Ketua DPRD Sarolangun. Kemudian menyerahkan kunci kendaraan ambulans secara simbolis kepada Dokter Maju untuk 4 kecamatan dengan wilayah kategori terjauh, terluar, dan tersulit. Melalui program ini, masyarakat di daerah 3T bisa memperoleh akses pelayanan kesehatan secara gratis dan langsung dilayani dokter ke desa, dusun, hingga rumah. Bupati Sarolangun Hurmin dalam sambutannya menyampaikan, program Dokter Maju merupakan upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan menjangkau sasaran pelayanan secara humanis seperti kunjungan ke rumah melalui kegiatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif di wilayah kerja puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan. Program Dokter Maju dengan pelayanan kesehatan keliling menjadi salah satu upaya pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan kesehatan di lingkungan masyarakat. Saya menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi terkait pelaksanaan launching ini, di mana ini merupakan salah satu kegiatan yang mendukung visi Sarolangun Maju dan juga merupakan salah satu program prioritas dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gratis handal kepada masyarakat rentan dan kelompok masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan di Kabupaten Sarolangun. Bupati Sarolangun Hurmin meminta dan mengingatkan seluruh dokter maju dan tim kesehatan yang terlibat untuk bekerja secara profesional dan humanis, serta berdedikasi tinggi dengan melayani sepenuh hati tanpa membedakan status sosial masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.